Halo guys, salam rotate kembali dengan Captain Vincent Raditya. Kembali di segmen Tanya Pilot, informasi seputar dunia penerbangan bagi kalian semua yang hobi dengan pesawat, yang suka dan pengen tanya-tanya. Kalian langsung tanya aja di video ini komentarnya. Kalian juga bisa tanyakan di Instagram saya, follow Instagram saya tentunya @vincentraditya tanpa spasi tentunya. Langsung aja ke post yang mana aja kalian bisa tuliskan pertanyaan kalian di post tersebut. Bagi pertanyaan yang beruntung akan saya buatkan video penjelasan seperti video yang seperti ini. Jadi tanpa kita tunda, kita akan langsung aja jawab pertanyaan kita hari ini. Hari ini pertanyaannya adalah, Cap, bagaimanakah pesawat menavigasikan diri dia secara visual? Halo guys, sebelum saya lanjutkan video ini, ada sedikit informasi yang ingin saya sampaikan buat kalian semua nih guys. Guys, saat ini kita sudah mulai memasuki new normal. Untuk itu, kita harus juga memenuhi kebutuhan untuk new normal, seperti membeli masker kain, face shield, atau hand sanitizer. Saya saranin kalian untuk beli di Tokopedia, karena lengkap banget dan harganya sangat terjangkau. Maka itu, kalian langsung cek aja di pin komen di video ini ya. Cap, bisa nggak sih pesawat itu navigasi secara visual aja? Ngeliatin keluar, terus kita terbangin, nggak usah pakai instrumen yang ada di dalam pesawat. Ya, tentunya bisa saya jawab secara mudah. Bisa, karena zaman dulu pesawat ini memang diciptakan awalnya nggak punya alat-alat instrumen navigasi yang aneh-aneh. Ya, bahkan very basic indikator aja, yang penting tahu mesinnya dan dia tahu kecepatannya berapa. Nah, memang seiring dengan perjalanan waktu diciptakanlah berbagai macam alat. Kita bisa melihat bagaimana pesawat itu belok ataupun climb, tentunya dia menggunakan gyro dan berbagai macam jenis alat instrumen lainnya. Cuman ya, di video kali ini saya tidak akan menjawab secara detail mengenai navigasi secara instrumen, karena itu akan saya buatkan dalam satu video tersendiri. Jadi hari ini fokusnya adalah bagaimana pesawat bisa dinavigasikan secara visual. Bisa nggak sih? Bisa, karena memang sudah ada aturannya. Jadi pesawat ini bisa diterbangkan dengan dua cara. Yang pertama adalah VFR atau Visual Flight Rules atau IFR, yaitu Instrument Flight Rules. Apa sih artinya keduanya? Jadi ini adalah aturan di mana kita yang mengatur bagaimana pesawat ini bisa terbangkan secara visual dan instrumen. Masing-masing punya requirement kriteria tertentu. Untuk pesawat dapat diterbangkan secara visual, dia harus masuk ke dalam requirement VFR. Artinya kita harus punya visibility minimum 5 km. Kalau kita punya visibility requirement dan pesawat itu memiliki separasi dengan awan yang cukup, lalu kita bisa terbangkan ini secara visual. Yang dimaksud dengan visual itu seperti apa? Ya, visual ini zaman dahulu sama seperti kita terbangkan pesawat aja. Jadi kita ngelihat pertama kali, ya kita gunakan kompas nih arahnya ke mana. Nah, kita bisa gunakan kompas nih, kita lihat nih, oh arahnya ke sana. Jadi awalnya pesawat itu terbang ini navigasinya itu sudah meniru dari kapal laut. Jadi kita menggunakan kompas, kita arahkan headingnya ke sana. Lalu setelah kita mengarahkan pesawat ke sana, kita akan meng-cross check apa saja yang akan kita lewati. Misalnya dari Jakarta ke Surabaya, kita berarti harus lewatin Bandung. Artinya sebelah kanan kita pasti ada Gunung Tangkuban Perahu. Lalu di sana ada, misalnya kita lewat Semarang. Itu ada semua checkpoint yang kita bisa pelajari, baik pada siang hari ataupun pada malam hari. Memang pesawat juga bisa melihat ketika malam, kita bisa lihat bagaimana plotting lampunya, kita bisa melihat ini kota mana. Ketika kita lagi terbang dari jarak jauh, misalnya kita pulang dari manapun juga ya, masuk ke Jakarta itu lampunya itu pada Tanjung Priok semua terlihat. Walaupun malam kita sudah bisa identifikasi apakah itu kota Jakarta ataupun bukan. Bahkan Taman Anggrek itu yang ada LED-nya panjang besar pun kita bisa identifikasi. So, siang ataupun malam kita bisa lihat secara visual. Technically, cuman di beberapa negara tidak menganggap malam ini sebagai visual, tapi banyak negara juga yang mengatakan bahwa penerbangan malam juga bisa dilakukan secara visual, VFR. Nah, pada dasarnya adalah bagaimana kita terbangkan pesawat ini sesuai dengan checkpoint yang ada, kita bisa lihat. Misalnya kita lagi terbang dari Jakarta, lalu di sini ada sungainya, Sungai Ciliwung misalnya. Terus nanti mendekati, kayak misalnya kita mau masuk ke Timika, di sana ada rumah yang atapnya biru. Nah, kita itu checkpoint kita, salah satu checkpoint kita. Misalnya kita ke Jogja, kita lihat, oh sebelum ada rel kereta itu, kita jangan turun lebih jauh lagi daripada misalnya 4.000. Nah, itu adalah visual checkpoint yang membuat kita bisa terbangkan pesawat ini dengan apa referensi yang ada di luar. Itulah bagaimana kita menerbangkan pesawat. Sebenarnya it's pretty straightforward lah. Kita bisa cukup melihat pesawat tersebut, nggak sulit lah. Cukup kita liatin aja, oh ini arahnya ke sana udah benar. Ya, yang penting ingat ketika kita terbangkan pesawat, pada saat visual flight rules, make sure kalian tidak masuk ke awan. Karena seseorang yang baru sekolah pilot, mereka biasanya adalah seseorang yang memiliki rating PPL, yang dia hanya bisa diterbang secara visual. Dia tidak bisa terbang secara instrumen. So, you tidak boleh masuk ke dalam awan. Karena untuk masuk ke dalam awan dan terbang dalam cuaca buruk yang tidak bisa terlihat misalnya, ya, yang tidak bisa melihat. Nah, ini adalah problem bagi orang yang tidak terlatih untuk terbang menggunakan instrumen saja, itu bisa berbahaya sekali. So, terbang dengan pesawat secara visual, it's pretty straightforward. Yang
yang bisa saya jawab hanya terbang menggunakan referensi yang ada di luar. Apakah kita terbang visual approach, ya kita punya masuk dari downwind, terus kita ada base leg, ada final, semua itu ada cara yang kita bisa lakukan. Tapi semuanya kita lihat secara visual. Lalu kita juga bisa melihat ketika pesawat itu lagi terbang, apakah itu straight and level ataupun dia climbing atau enggak. Kita juga bisa referensikan semuanya dari horizon dengan dashboard pesawat. Semua bisa dilakukan secara visual. Nah, ini adalah the best way to fly the aircraft, karena itu adalah experience yang terbaik kalau kita terbangkan pesawat ini secara visual. Ini benar-benar membuat kita just be you flying the aircraft. Jadi semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa share kalau konten ini bermanfaat. Tentunya bagi kalian yang memiliki pertanyaan, ditunggu pertanyaan-pertanyaan kalian di channel YouTube saya, di komentarnya ataupun di Instagram saya. Terima kasih guys. Jangan lupa hit like dan subscribe. Dukung terus channel Kak Vincent supaya terus berkembang di dunia YouTube. Terima kasih guys. Sampai jumpa dan salam rotate. Bye. Hey guys, buat kalian semua yang bercita-cita untuk menjadi seorang pilot, tidak ada kata terlambat. Kapanpun, dimanapun, kalau kalian interest, bergabunglah dengan Eagle Air Indonesia. Sekolah pilot dengan harga terjangkau untuk menjadikan kalian semua pilot. Langsung aja hubungi eagleairindonesia.com atau nomor WA yang tertera di layar kaca Anda. Oke guys, ditunggu ya. Semoga cita-cita Anda dapat segera tercapai.